2,4 miliar. Dari apa? Dari hasil panen pohon. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak, lah kok jadinya ada gambarnya dua begini? Ini kok jadi kayak mirip-mirip MLM, Pak? Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya seperti itu. Ini berbeda sekali Bapak Ibu dengan MLM yang Bapak Ibu maksudkan. Mungkin Bapak Ibu trauma dengan yang 3 huruf, ya. MLM, masuk langsung mati, kan gitu. Tapi kalau di sini Bapak Ibu MLM-nya bukan masuk langsung mati, tapi di sininya masuk langsung miliarder, ya. Karena kalau bisnisnya nggak jalan, Bapak Ibu tetap panen pohonnya 2,4 miliar. Tapi kalau bisnisnya jalan, sebulan berkembang 2 aja, yang Bapak Ibu terima itu adalah 11 miliar 157 juta. Jadi kalau bisnisnya gagal pun Pak, untungnya 2,4 miliar. Coba, mana ada bisnis gagal Bapak Ibu, untungnya 2,4 miliar. Coba Bapak Ibu bandingkan, kalau Bapak Ibu masuk 26.950.000, lalu Bapak Ibu belikan bisnisnya produk kesehatan, ya. Kalau Bapak Ibu bisnisnya nggak jalan, resikonya apa? Produknya dimakan sendiri. Seger, makan produk 26 juta, mabuk, kan gitu. Kalau nggak habis, resikonya expire, betul gitu. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa jalankan usaha ini, ya, resikonya apa? Resikonya Bapak Ibu tungguin pohonnya. Begitu pohonnya ditungguin Bapak Ibu, lama-lama makin besar, makin besar, makin besar, panennya jadi 2,4 miliar. Kalau di bisnis MLM Bapak Ibu ada istilah muntaber, mundur tanpa berita, ngilang. Kalau di sini nggak bisa muntaber Bapak Ibu, dia pasti akan nyari kita. Kenapa? Karena 5 tahun lagi waktunya panen, 5 tahun lagi waktunya panen. Ya 10 tahun, panennya 2 kali, betul nggak? Makanya seringkali Bapak Ibu, saya kalau BBM yang sudah bergabung di sini, lalu terus dibukanya cuma di R begitu, ya, nggak dibales, saya langsung ngomong, ya, awas ya kalau 5 tahun nyari saya, waktunya panen. Nah, dia langsung bilang, enggak, belum sempet bales, gitu ngomongnya. Kenapa? Karena nggak bisa muntaber di sini Bapak Ibu. Ditaleni sama perusahaan minimal 10 tahun Bapak Ibu. Makanya tetap aja akan gede, ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, dari mana hitungan 11 miliarnya? Dari sini Bapak Ibu. Bulan pertama, misalkan Bapak Ibu dapat 2 orang, ya, 2 orang ini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat komisi 1 orang masuk ini 3,5 juta. Kalau 2 berarti 7 juta. Tapi yang kita hitung bukan ini Bapak Ibu. Yang kita hitung itu komisi PSPA-nya, ya. Bapak Ibu, ini adalah pairingnya. Ini 2.100.000 sampai dengan 2.800.000. Ini adalah menggunakan konsep syariah berdasarkan omset perusahaan di minggu itu. Ya, bulan kedua ini berkembang, masing-masing berkembang jadi 2. Ya, Bapak Ibu dapat 4.200.000 sampai dengan 5.600.000. Sebulan berkembang 2, hasil membina, ya, bukan hasil membinasakan, ya, hasil membina aja. Kalau sebulan berkembang 2 aja, di bulan ke-12 total penghasilan Bapak Ibu adalah 11 miliar 157 juta. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak, kok manis men Pak? Buat diceritain yang pahit, ya, pahitnya itu loh Pak. Kan penyanyi dangdut itu ada orang termiskin di dunia, namanya Maggie Jen. Hamdan Hati apa Maggie Jen. Nah, sekarang begini Pak, saya mau tanya, gimana kalau saya ini orang termalas di dunia? Saking malesnya Pak, setahun saya cuma dapat 2, saking parahnya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu butuh waktu 12 tahun, betul nggak? Nah, saya mau tanya, di ruangan ini sudah ada yang kerjanya 12 tahun lamanya Bapak Ibu? Angkat tangan, halo? Oh, banyak yang angkat tangan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, 12 tahun bekerja sudah punya uang 11 miliar? Kalau Bapak Ibu belum, berarti pantas nggak ini diperjuangkan Bapak Ibu? Nah, ini diganti tahun Bapak Ibu, ya, setahun berkembang 2, berarti 12 tahun Bapak Ibu terima 11 miliar. Bandingkan di luar sana Bapak Ibu, orang pengen dapat kerjaan dibela-belain nyogok 250 juta,
500 juta. Bertahun-tahun ya, uang sogokannya nggak balik-balik. Betul nggak? Kalau nggak tahan Bapak Ibu, akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ditangkap sama KPK. Di sini Bapak Ibu nggak perlu nyogok ratusan juta, 26.950.000 aja Bapak Ibu dapat pohon. Kalau bisnisnya gagal Bapak Ibu, ya dapat dari panen pohonnya, berikut dengan berkah sedekahnya. Kalau yang kayak begini Bapak Ibu masih hitung-hitungan, waduh, sholat tobatnya dibanyakin, ya. Dosa sebesar apa yang menyebabkan kita tidak bisa melihat peluang sehebat ini Bapak Ibu? Itu yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Pak, saya ngomong 26.950 Pak, ngomong-ngomong teman saya ya semuanya Pak punya uang. Terus solusinya ada nggak? Oke Bapak Ibu, ya. Ini kami berikan solusi yang seharga handphone Anda, 3.850.000, betul nggak? Kalau Anda beli handphone Bapak Ibu, lalu 10 tahun lagi Anda jual handphone Anda, 10 tahun lagi Anda jual, harga handphonenya jadi berapa? 300.000. Tapi kalau di sini Bapak Ibu 3.850 ini dapat 12 pohon. 10 tahun lagi Bapak Ibu panen 2 kali, uang 3.850-nya jadi kurang lebih 14.400.000. Kalau bisnisnya gagal pun panennya 14.400.000. Kenapa kok perusahaan berani memberikan harga seperti ini Bapak Ibu? Sebenarnya ilustrasi saya tadi itu digunakan sebuah asumsi. Harga pohon yang rendah dibeli 600.000 per pohon. Harga pohon yang sedang dibeli pohon 800.000 per pohon. Harga pohon yang tinggi dibeli 1 juta per pohon Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisnisnya gagal Bapak Ibu, 10 tahun dari panen pohonnya dapat kurang lebih 14.400.000. Kalau Anda gunakan beli handphone 3.850, 10 tahun lagi harga handphone Anda jadi 30.000. Dan itu pun dikerjain juga, betul nggak? Nah, makanya perlu direnungkan lebih dalam Bapak Ibu. Tadi saya bilang, dosa sebesar apa yang kita tanggung kalau kita nggak bisa melihat peluang sehebat ini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang lagi hamil, Bapak Ibu kok hamil, ibu-ibu yang hamil ya. Ibunya yang hamil Bapak Ibu coba bayangkan kalau 3.850 ini digulung alokasi asetnya selama 25 tahun. Beli pohon 12, beliin pohon lagi selama 25 tahun. Uang 3.850-nya jadi 3,6 miliar Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya pernah ketemu dengan ibu-ibu, dia bilang begini, wes mas, aku hilang-hilangan aja 3.850, tak lupain sedekah oksigen katanya. Tapi nanti aku ngomong sama anakku yang ada di kak rahimku ini. Nah, besok kamu kalau umur 25 tahun, tuh ambil, kamu punya uang 3,6 miliar. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ya, dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalankan ya, Bapak Ibu jalankan yang 3.850 ini seminggu berkembang 2 ya, 10 minggu sudah mulai bisa digunakan untuk beli yang hektaran juga. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang ya jangan ambil yang ini Bapak Ibu. Ya, dan setiap perkembangannya ini pun akan dicatat ya, 15 orang yang masuknya 3.850, 3.850 ditambah 2,5 juta. Ini riwet Bapak Ibu. Berkembang jadi 35 dikasih riwet lagi 5 juta. 70 dikasih riwet lagi 10 juta. Berkembang lagi 140 20 juta. Ya, ini dan seterusnya. Dan nilainya nggak main-main. Coba 71.000 itu 10 miliar 240 juta. Ini kalau di total udah 20 miliar. Padahal ini dan seterusnya tak terbatas. Ya. Dan ini Bapak Ibu mulai dihitungnya kapan? Bukan mulai Bapak Ibu daftar, bukan mulai ulang tahunnya perusahaan, tapi mulai Bapak Ibu mulai bekerja dan menghasilkan orang. Ya, sampai dihitungnya mulai dari situ Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Ini komisinya besar sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah bagian dari sedekah. Dan kalau kita sedekah Bapak Ibu harus sadar betul. Dibicara tentang bumi Bapak Ibu, melalui perantara buminya
Tuhan telah memberikan kepada kita segala-galanya. Semua yang kita makan, semua datangnya dari bumi. Semua yang kita minum, semua datangnya dari bumi. Semua yang kita hirup, angin segar yang kita hirup, udara segar yang kita hirup, ini semuanya datang dari bumi. Dan bumi tempat kita tinggal ini kritis dan butuh perbaikan segera. Bapak Ibu sekalian, bicara sedekah jangan sampai hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu hitung-hitungan nanti malu-maluin. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dalam bersedekah melihat tayangan berikut. kita harus ikhlas. Dalam bersedekah kita harus ikhlas. Sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif ikhlas. Ikhlas itu bukan duit saya, tadi duit ada jatuh. Ya Bapak Ibu, jadi jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. 3.850.000 itu kecil sekali dengan dibandingkan dengan apa yang telah Bapak Ibu nikmati selama ini. Ya, Tuhan telah memberikan segala-galanya melalui perantara buminya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu pesan saya jangan hitung-hitungan. Ya, ingat Bapak Ibu, bumi kita lagi kritis dan butuh perbaikan segera. Dan kalau Bapak Ibu ingin belajar banyak, ya pada kesempatan hari ini saya ingin mengundang ya teman-teman yang sudah mengambil keputusan duluan dan sudah mulai menikmati hasilnya untuk berkenan berbagi kepada teman-teman semua yang hadir di ruangan ini. Untuk itu saya minta ya kesediaannya buat teman-teman yang sudah mengambil keputusan di awal, mengambil keputusan lebih dulu dan sudah mulai menikmati hasilnya, silahkan maju ke depan. Kita berikan aplaus sekali lagi ya, tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah supaya berkenan berbagi ya. Ini bagian dari meraih kemuliaan Bapak Ibu ya, menebarkan kemuliaan, mau berbagi kepada yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Cahyono. Saya mantan karyawan hotel ternama di Jogja selama 16 tahun. Saya bergabung di Green Warrior ini dikenalkan oleh seorang luar biasa, Ibu Ani Woro Budiarti, dan Ibu Tami serta Pak Wisnu. Saya menjalaninya bergabung pada tanggal 1 September 2015. Waktu Ibu Ani mengenalkan kepada saya, tidak serta-merta saya langsung mengiyakan dan saya mengambil keputusan itu. Tapi perlu proses sekitar 2-3 bulan. Bagi saya yang disampaikan kepada Ibu Ani, saya belum paham, dan saya ketika Ibu Ani menyampaikan kepada saya bahwa bisnis ini tanpa risiko, karena ketika kita menanamkan uang kita untuk beli pohon, kita sudah menyumbang oksigen kepada masyarakat dunia, Indonesia, dan tentunya semua manusia. Uang kita nggak hilang karena pada 5 tahun kita akan mendapatkan hasil sampai 2 kali panen. Dan ada peluang ketika kita menjalankan bisnisnya, itu ada peluang penghasilan yang sangat luar biasa. Saya waktu itu karena ini tidak mengganggu profesi saya, bisnis ini terus terang tidak mengganggu profesi kita semua. Bagi yang guru, jalankan profesi guru semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Bagi yang PNS, bekerjalah baik, tapi punya bisnis yang bagus, penghasil yang luar biasa. Waktu itu saya tidak memandang atau saya berpacu menjalankan ini tidak pada orientasi hasil, tapi saya hanya menjalankan apa yang diberikan pada Ibu Ani Woro, bahwa lakukan saja dan coba terus lakukan. Dan alhamdulillah Pak, saya di minggu ketiga, saya di handphone saya itu tangtung Pak. Itu pulsa. Nominalnya Mas, nominalnya. Gimana?
Nominalnya berapa? Nominalnya sebenarnya ini privasi, Bu. Tapi karena ini testimoni saya sampaikan bahwa penghasilan saya tidak kurang dari 15 juta dalam. Dalam saya melaksanakannya 3 minggu itu sudah ada income yang saya dapatkan di situ, termasuk tadi reward yang disampaikan. Dan itu bahkan saya tidak menyangka ketika Ibu Aniworo memberikan SMS WA waktu itu grup bahwa selamat Pak Irwan, ada kualifikasi untuk NC dan bahkan INC. Kemudian karena saya tidak punya waktu itu sistem hanya menjalankan saja, saya hanya mengajak teman-teman untuk pertemuan. Itu yang hanya saya bisa lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengajak teman-teman susah, banyak sekali beribu alasan, jangan berputus asa. Karena itu orang-orang itu adalah calon mitra-mitra terlibat Anda. Orang-orang yang susah diajak ketika bergabung ternyata mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dan ini tetap saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok sore ada pertemuan di sini jam 18.30. Bagi Bapak Ibu sekalian yang kemarin mengajak teman-temannya untuk hadir di ruang ini pada pagi hari ini banyak alasan, berikan lagi kesempatan untuk besok sore hadir di dalam ruangan ini. Pak Unjung, terima kasih inspirasinya, ilmu yang luar biasa Pak. Ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan saya, bisa membuka hati Bapak Ibu sekalian di sini. Untuk itu, marilah. Kurang apa lagi ya? Kita ada kesempatan, ya, kita ada peluang, ada mentor. Ya, jangan sekali-kali lepaskan peluang itu, karena peluang itu tidak datang 2-3 kali. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang lain itu bagian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dari Karawang, jauh. Jadi saya kenal dengan investasi ini langsung oleh Bapak Haji Umyung. Dan yang membuat tertarik saya itu adalah komoditi yang dia tawarkan, adalah pohon. Karena setelah saya mendengar materi yang disampaikan oleh Bapak Haji pada waktu pertama kali saya ikut seminar itu adalah sodako. Karena di sini saya sebagai Muslim mungkin nggak bisa setiap hari itu ringan tangan untuk melakukan sodako. Mungkin bahkan pada saat saya ke masjid melihat kotak amal itu kadang-kadang cuma saya lihat aja, walaupun mungkin di saku celana itu ada uang gitu. Dan produk ini juga mengajarkan saya untuk peduli lingkungan, karena saya sebagai manusia itu mau tidak mau berkontribusi besar dalam mempercepat global warming. Karena aset-aset yang saya punya sekarang, mungkin mulai dari kendaraan, rumah, itu adalah aset-aset yang semuanya itu adalah berkontribusi untuk pencemaran. Mulai dari kendaraan mengeluarkan itu tanpa kita sadari, dan mau nggak mau itu saya itu harus melaksanakan itu gitu. Dan di sini produk ini menawarkan. Pak Uji, waktunya dipercepat ya biar yang lain kebagian. Oh ya. Soalnya udah dimakan yang pertama nih waktunya. Oh, iya. Dari yang lain. Jadi saya bergabung di sini itu sekitar belum sampai 2 bulan. Dan saya punya grup itu di Karawang, itu total pohonnya itu hampir 1050 pohon. Dan untuk penghasilan yang saya dapat mulai dari aktif saya itu sudah hampir 15 jutaan. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan, selamat siang pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini. Bapak Ibu semua, saya ingin berkenalan. Nama saya Ida, Bapak Ibu. Saya berasal dari Kota Malang. Jauh-jauh saya dari Malang ke sini ingin berkampanye tentang green property. Saya kepingin mengajak Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Saya latar belakangnya hanya ibu rumah tangga.
Jadi tadinya saya memang memiliki sedikit usaha, tapi saya banding-bandingkan dengan usaha yang terakhir saya dapat informasinya itu ternyata jauh lebih luar biasa. Maka 1,5 bulan yang lalu saya memutuskan untuk bergabung menjadi tim Green Warrior yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, meskipun yang ada di Jogja ini sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan di sini. Waktu itu saya langsung memutuskan ingin mengambil yang 1 hektar. Alhamdulillah dari waktu 1,5 bulan ini saya sudah mendapatkan bagi hasil insya Allah sekitar 70 jutaan. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang ada di ruangan ini jangan ragu-ragu, karena bisnis ini sangat mudah sekali dijalankan. Contohnya saya hanya ibu rumah tangga, saya bisa menjalankan usaha ini saya dengan tidak melupakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga. Dan mulai sekarang saya mohon Bapak Ibu untuk memiliki tiketnya untuk menghadirkan undangannya besok malam. Insya Allah ada di hotel ini lagi. Dan kita hanya mengikuti Infinity dari tim yang sebelumnya kita manut aja. Insya Allah kita jadi miliarder seperti yang Bapak bilang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Pak siapa? Pak Irwan memutuskan 2 bulan untuk gabung. Saya langsung gabung Pak. Dan alhamdulillah ya, yang saya dapat luar biasa. Ini grup yang juga sangat luar biasa. Saya baru gabung 1,5 bulan juga. Mungkin karena saya langsung memutuskan untuk bergabung dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Karena Bapak selalu bilang, ini udah ada sistemnya, saya jalankan aja sistemnya. Tinggal nih cari tim yang banyak ya Pak ya. Saatnya seperti itu. Alhamdulillah saya udah gabung 1,5 bulan, pendapatannya sudah 85 juta. Alhamdulillah. Dan saya sudah qualified ke ILC. November nanti saya berangkat ke Australia dan Maretnya saya berangkat ke Jepang bersama tim. Alhamdulillah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Baru tadi mendarat pagi ya dari Jakarta. Tujuan di sini untuk mensupport saudara-saudara saya yang ada di sini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperkenalkan saya satu komunitas yang bernama Green Warrior. Ya, latar belakang saya adalah ibu rumah tangga. Saya memutuskan ikut di sini Bapak Ibu sekalian karena saya memiliki anak yang saat ini baru masuk pesantren. Insya Allah 6 tahun anak saya lulus. Di sini pohon berapa tahun Bu panen? 5 tahun. Jadi sebelum anak saya lulus, saya sudah siapkan dana untuk anak saya. Saya niatkan lulus pesantren, anak saya mau saya sekolahkan di Madinah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemudian saya memutuskan untuk mengambil paket hektaran dan paket yang tiap tahun panen. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti acara seminar seperti ini. Kalau pertama awalnya nggak terlalu ngeh ya, nggak terlalu memperhatikan, tapi setelah saya sering mengikuti acara seminar seperti ini, saya merasa bahwa ini semua harus diperjuangkan. Kenapa harus saya saja yang punya pohon? Kenapa harus saya saja yang menanam? Bagaimana dengan keluarga saya, teman-teman saya? Insya Allah mereka juga memiliki kepedulian yang sama seperti saya. Cuma mereka belum tahu bagaimana mereka menunjukkan rasa kepedulian mereka. Kemudian saya mengikuti saran dari guru saya, Bapak Haji Umi Mustika. Intinya saya cuma manut aja. Beliau menyarankan, Bu silakan buat acara seminarnya di mana-mana. Kemudian lengkapi alat bantunya seperti brosur ya, VCD semuanya lengkap. Bahkan brosur kalau lama nunggu, saya sama suami kadang nyetak sendiri Bapak Ibu sekalian ya, untuk kepentingan grup kita. Alhamdulillah ikhtiar nggak lama, sekitar 4 bulanan. Kalau komisi itu total bisa mencapai 9 digit kita bisa sampai ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah
Untuk jaringan saya sendiri di Kalimantan saat ini suami saya pun mengadakan seminar di sana. Sudah lahir di Kalimantan Timur 2 G Center di sana. Dan alhamdulillah bulan kemarin diresmikan oleh Wali Kota Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan, kemudian Wali Kota Samarinda hadir di sini untuk mensupport gerakan amankan bumi, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya manut aja, makanya kalau Pak Untung kemarin pergi ke Eropa, saya juga pergi bersama Pak Untung pergi ke Bangkok, saya juga pergi, ya. Pak Untung kemarin Idul Adha di Turki, saya juga berangkat. Insya Allah November saya berangkat lagi ke Perth, Australia, lanjut mau ke Sydney juga ya Pak ya. Kemudian bulan Maret berangkat ke Jepang, Insya Allah. Berikutnya ada Shanghai, kemudian juga ada Dubai. Bapak dan Ibu sekalian yang punya hobi jalan-jalan, jajan-jajan ya, di sini mau usaha, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Karena buat kita ini adalah usaha yang berdampak ibadah. Buat Bapak dan Ibu sekalian yang peduli akan tanah air kita, positive thinking aja ya. Ikuti apa kata guru kita, ikuti apa dari infinity-nya semua. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian akan sama-sama mendapatkan keberkahan di sini. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Woro. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang di sini hadir mendaftar lewat web saya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, semua laki-laki, dan 2 orang sudah bekerja, 1 orang masih SMA kelas 2. Saya pernah punya hotel 20 kamar. Jadi kalau seperti ini, melayani seperti ini sudah kegiatan saya selama 5 tahun. Tetapi karena situasi persaingan hotel saat ini sangat ketat sekali, dan kebetulan waktu itu saya bergabung sudah 1 tahun yang lalu, diajak oleh Bu Sri Utamisari yang tadi menjadi MC, dan oleh Pak Om Yung. Beliau 2 orang yang sangat berjasa untuk saya, karena selama 5 sampai 6 bulan saya tidak menjalankan apapun karena kami belum tahu caranya bagaimana. Tapi sejak bulan Mei saya mulai aktif berkampanye, dan saya mengambil, kebetulan hotel saya jual. Saya sangat klik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Om. Pertama, saya debt free sekarang. Jadi pada waktu saya punya hotel dengan omset yang, dengan nilai aset yang hampir 10 M, dengan omset yang besar itu 1 bulan kurang dari 10 juta yang saya terima. Dan oleh Pak Om Yung saya disarankan, Ibu setelah dijual mau untuk apa? Saya nggak punya rumah. Terus terang Bapak Ibu, sekarang saya kontrak rumah. Dan kelihatannya saya akan kontrak sampai 10 tahun. Mungkin agak aneh bagi Bapak Ibu, kontrak kok 10 tahun. Tapi saya alokasikan aset saya. Jadi saya membeli beberapa paket, ada yang 1 hektar dan ada yang setiap tahun panen. Yang kata Pak Om Yung bilang, kalau Ibu sekarang beli rumah dengan nilai 1 M, tahun depan dapat apa? Nggak dapat apa-apa Pak ternyata. Tapi kalau saya membeli di sini, membeli pohon ini 1 M, karena saya punya keinginan setiap tahun saya pengen punya rumah. Jadi kalau tadi Bapak Ibu melihat dengan yang setiap tahun panen itu dengan nilai 1 M, setiap tahun bisa beli rumah. Ya lumayanlah tipe 36. Jadi saya hanya menurut apa yang dibilang oleh mentor-mentor saya. Benar-benar Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang mencela, kok aneh jual aset, lunas hutang, kontrak rumah gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita manut, rasanya itu pertama berontak, kok suruh kontrak gitu ya. Jadi, tapi setelah kita telaah, saya sepakat dengan suami, ternyata itu pilihan yang cukup baik, karena kami bismillah ini resolusi kami 2015 kami menghindari riba, dan alhamdulillah sudah tercapai. Dan bulan Mei yang lalu bersama Pak Om Yung, Bu Hikmah, kami ditraktir oleh perusahaan ke Pattaya. Padahal pada waktu berangkat Pattaya itu tempatnya bikini ya, tempatnya maksiat. Tapi alhamdulillah seorang Bapak Wira Pradana mengajak kami ke sana, menginap di hotel yang jauh dari kota, jauh dari pantai. Jadi kami nggak sempat untuk menonton yang aneh-aneh. Dan setiap hari kita ada pertemuan,
kita diajari caranya bagaimana mengalokasikan uang, bagaimana menyusun strategi keuangan keluarga. Ya, alhamdulillah juga kemarin saya ikut Pak Umyung dan Bu Hikmah untuk Idul Adha di Turki, dan insya Allah nanti bulan November akan ke Australia bersama keluarga saya 5 orang. Februari alhamdulillah ke Amerika bersama suami, bersama Pak Wira, mungkin bersama Pak Umyung juga. Maret ke Jepang, dan kebetulan saya senang traveling, jadi ini merupakan dreams yang come true. Kalau dulu saya kemana-mana, saya pernah pameran kemana-mana Bapak Ibu, tapi bayar sendiri. Kali ini ternyata kalau pergi tidak dibayari, masih dikasih uang saku, itu enak. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini menyesal karena tidak mengajak rekannya hadir di acara ini, besok malam masih ada lagi acara seperti ini dengan pembicara tetap Bapak Haji Umyung Mustika. Beliau meraih double diamond dengan kemarin di Istanbul itu setiap kali ada cetung SMS banking masuk manggil saya. Pernah ada sehari kalau nggak salah 80 juta ya Pak. Jadi subhanallah, kita membantu Indonesia, membantu dunia berkampanye, tapi keluarga kita dicukupi. Jadi Bapak Ibu segera putuskan untuk bergabung bersama kami dengan paket yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan orang yang mengundang Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu hadir untuk seminar besok malam bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah kita lakukan untuk dunia tempat kita tinggal. Mari kita punya empati Bapak Ibu, kita punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian dengan kerendahan hati yang sangat dalam. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul menyimak dari tayangan yang akan saya sampaikan berikut ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Lihat Bapak Ibu sekalian, bumi tempat kita tinggal sekarang ini 48 derajat Celcius. Kebanyakan korban tewas akibat sengatan panas atau dehidrasi ekstrim. Pemerintah setempat mengumumkan kompensasi senilai 20 juta rupiah untuk keluarga korban tewas akibat sengatan panas. Warga menghindari jalan-jalan dan toko-toko pun tutup. Kabut asap selimuti wilayah kota dan Kabupaten Riau. Kabut asap mulai mengganggu penglihatan. Jarak pandang hanya mencapai 800 meter. Kualitas udara di Riau juga sudah berada di level tidak sehat. Masyarakat Pekanbaru mengeluhkan kabut asap yang terjadi setiap tahun. Ini yang terjadi di Pekanbaru Riau. Saya pernah melakukan kampanye ini di sini dengan Pak Muhammad dan Bu Hikmah, dan saat itu sempat paru-paru dunia ada di negara kita Bapak Ibu sekalian.
Cuti para dokter di India dibatalkan setelah gelombang udara panas yang menyebabkan suhu mencapai 47 derajat Celcius menewaskan 1.100 orang selama sepekan terakhir. Mei dan Juni adalah bulan-bulan terpanas di India dengan suhu udara seringkali melebihi 40 derajat Celcius. Ini yang terjadi di Jeddah 8 September 2015. Masih teringat dalam kenangan kita bersama apa yang menimpa saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Inilah global warming, Bapak Ibu, bisa terjadi di mana-mana. Lihat, tebal sekali, gelap. Jadi bumi tempat kita tinggal memang sudah tua, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di Mekah. 10 September 2015. Ka'bah Kota Mekah 11 September 2015.